Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Ibu Deni Antinaka. Kalian bisa memanggil saya Ibu Deni. Materi kita hari ini yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi. Nah, penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain merupakan meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan merusak milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu anak-anak, betapa pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian bagi negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate act of all dimensions of school life to foster optimal character development. Yang artinya usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membentuk karakter yang secara optimal. Pendidikan karakter merupakan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan. Nah, metode keteladanan, kenapa kita memakai metode keteladanan untuk pendidikan karakter? Karena karakter yang baik pada anak-anak bisa dicontoh atau diteladani dari beberapa guru atau orang tua atau orang-orang yang di sekitar kita yang kita anggap patut menjadi seorang yang kita teladani. Bisa pahlawan, dan apalagi kita meneladani Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan karakter yang sangat baik yang dapat menjadi teladan kita. Kemudian berikutnya itu metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini ketika kita sudah mempunyai contoh yang baik, maka kita seyogyanya membiasakan contoh-contoh yang baik tadi atau karakter perilaku yang baik tadi. Yang berikutnya yaitu pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini adalah karakter yang harus kita pupuk, yaitu adab kita terhadap Allah, terhadap sesama, nah apalagi terhadap orang tua dan guru. Ini wajib kita miliki agar kita menjadi manusia-manusia yang luhur. Kemudian yang berikutnya yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian ini artinya banyak hal. Salah satunya kita harus mempunyai karakter sendiri atau mandiri, tidak mencontoh orang lain dalam hal apapun. Misalnya ketika kita akan pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah itu biasanya banyak tantangan yang dari luar. Apalagi sudah zaman yang seperti sekarang ini banyak orang-orang yang mengajak anak-anak untuk membolos. Makanya anak-anak wajib mempunyai kepribadian yang
mandiri, harus memiliki rasa percaya diri sendiri. Tidak, saya tidak akan membolos karena ini akan merugikan saya. Nah, itu harus kita tanamkan. Nah, yang berikutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa kita lakukan, tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab untuk kedua orang tua. Itu kita harus memupuknya mulai dari awal. Yang berikutnya adalah kejujuran atau amanah. Sudah jelas. Awal dari segala macam keburukan di dunia ini diawali dengan kebohongan. Maka wajiblah kita untuk selalu jujur dan amanah. Supaya apa? Supaya kita selamat. Nah, yang berikutnya adalah hormat dan santun. Hormat dan santun ini kita wajib menghormati siapapun. Mulai dari anak-anak sampai dengan guru-guru kita wajib dan hormat. Artinya bagaimana? Hormat terhadap guru. Nah, karena kita ada di dalam sekolah, maka kita wajib menghormati seorang guru. Kita wajib melaksanakan adab-adab menjadi seorang siswa, menghormati seorang guru. Misalnya ketika kita berpapasan dengan Bapak Ibu guru, seyogianya kita mengucapkan salam, menyapa, senyum, sapa, salam. Nah, dengan teman pun juga demikian, teman, kakak kelas, kita tidak boleh saling menjatuhkan atau saling mengolok-ngolok, kita wajib menghormatinya. Nah, yang berikutnya adalah dermawan. Dermawan suka tolong menolong dan gotong royong. Saya yakin kalian sudah paham tentang dermawan, tolong menolong dan gotong royong. Yang berikutnya percaya diri dan bekerja keras. Ini hampir sama pengertiannya dengan kemandirian tadi. Kemudian yang berikutnya kepemimpinan dan keadilan. Kalian sebagai manusia itu adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Kalian punya hak dan kewajiban terhadap diri sendiri. Kalian punya perilaku yang wajib kalian pertahankan untuk diri sendiri. Yang berikutnya adalah baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati ini baik terhadap semuanya. Rendah hati pun juga demikian. Yang berikutnya karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, itulah anak-anak ke-9 pilar karakter kita diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good. Acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan. Demikian anak-anak materi pendidikan karakter kita hari ini. Pesan Bu Deni, jadilah pribadi yang mandiri dan jangan terpengaruh oleh dunia luar yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang negatif serta dapat merugikan kita semua. Terus belajar anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 1 Purwodadi. Semoga keilmuan kalian yang kalian pelajari di SMP 1 Purwodadi 3 tahun ke depan akan manfaat dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.